Sikan Ensikla yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Halo, selamat pagi saudara. Ensikla, Ensiklopedia dan Klasika kembali hadir dengan tema informatif dan juga inspiratif bersama saya Wora Windrati. Saudara, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas dalam program kerja Jokowi JK yang berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan setiap target pembangunan tentunya dibutuhkan peran serta sejumlah pemangku kepentingan. Oleh karenanya setiap tahun informasi dan juga isu seputar pembangunan infrastruktur telah dikemas dalam sebuah perhelatan bernama Indonesia Infrastructure Week. Seperti apa acara ini di tahun ini? Simak pembahasan lengkapnya dalam Ensikla. Pagi hari ini saya sudah kedatangan dua narasumber saya. Ada Ketua Umum Kadin Indonesia, ada Bapak Suryo Sulisto, dan juga CEO PT Infrastruktur Asia, Alan Solo. Selamat pagi, Pak Suryo dan Mr. Alan. Selamat pagi. Selamat pagi. Can speak Indonesia? Bisa sedikit. Sedikit. Oke, dan kita baru tahu ini Pak Suryo bahwa beberapa tahun silam ini sudah ada Indonesia Infrastructure Week. Lalu sebetulnya acara seperti apa sih Indonesia Infrastructure Week ini? Ini salah satu ajang yang diprakarsai Kadin, barangkali yang terbesar. Dengan nama Infrastructure Week, ini yang ketiga kali. Tapi sebenarnya 2 tahun sebelumnya sudah pernah kita lakukan Infrastructure Conference dan Exhibition. Dan dari tahun ke tahun ini semakin besar pengunjungnya. Tahun lalu sekitar 6.000 dan tahun ini kita perkirakan mungkin bisa 10.000 ya. Yes, Pak. pasti. Jadi karena infrastruktur merupakan ya, program pemerintah ke depan yang sangat penting, maka pegelaran daripada acara ini juga menjadi sangat penting menurut hemat kami. Dan disinilah akan berkumpul tidak saja para gubernur, ya, karena menjelang acara ini ada kita namakan Regional Government Conference. Ya. Jadi diberikan kesempatan juga untuk mempresentasikan mengenai proyek-proyek apa sih infrastruktur yang bisa ditawarkan begitu. Selain juga ada exhibition conference-nya. Selain ada pameran, kemudian juga ada seminar begitu di dalamnya. Betul. Dan dilihat dari perkembangannya dari tahun ke tahun, bagaimana animonya sendiri untuk mereka yang ingin ikut berperan serta dalam acara ini? Sangat besar dan sangat kelihatan sekali meningkat dari tahun ke tahun karena conference ini tidak saja menyajikan satu sektor saja begitu, tapi misalnya tidak hanya menyangkut masalah pembangunan bandara, tapi hampir keseluruhan sektor-sektor yang berbeda dan jenis infrastruktur yang berbeda itu akan dipresentasikan di sini. Sehingga menarik tidak saja bagi para pebisnis ya, yang ingin mencari pengetahuan atau informasi mengenai peluang-peluang apa yang ada di Indonesia, namun juga bagi mereka yang aktif di dalam teknologi, di dalam menawarkan peralatan-peralatannya. Jadi ini memang kelihatan sekali merupakan sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu, diminati oleh banyak sekali. Begitu ya. Nah, kalau bicara soal perbedaan, Mr. Alan, what is the difference between this show and other show? I know this is the biggest show in Asia, right? Yeah. Well, you know, this show is one of the only forms. Indonesia Infrastructure Week consolidates the different areas of the infrastructure ecosystem so that you have at the core, a program which is tailor-made for the regional governments across Indonesia because the program has moved from becoming very heavily investment-oriented to transfer of technology. Transfer of technology, not just from the world to Indonesia, but from Jakarta to the provinces, so that this technology can disseminate downstream and can drive community initiatives. And you have a bottom-up strategy that starts at the provinces where we can take care of the infrastructure needs.
So it's different in the sense that it's a program tailored for the provinces, Yeah. and it consolidates major trade fairs together under one roof to create, like BKPM, a one-stop shop where the construction guys can interface with the airport guys in an open way. And it's all about the technologies now. It's really moved into the technologies that will deliver the infrastructure. It's one thing to plan it, it's another thing to deliver it. And this Yes. is about making partnerships, creating industry, creating jobs, making a tax base. This is the real virtue. If you extract the value of an infrastructure agenda, is the industry below it. Berarti ini ada peran juga kerjasama investor dari luar negeri, itu juga yang diharapkan oleh pemerintahan dari Jokowi JK sendiri ya Pak. Tapi janjinya berapa banyak sih investor yang bisa diajak melalui ajang ini Pak? Ya begini, kita harus melihat rencana pemerintah ke depan. Untuk 5 tahun mendatang kan Ya. pemerintah mentargetkan investasi sebesar 5,5 triliun. 5,5 triliun. Ya. Nah, untuk itu pemerintah hanya kalau tidak salah akan mampu menyediakan 40% dari Ya. pendanaannya. Sisanya diharapkan dari investor, Ya. dari swasta. Itulah sebabnya menjadi sangat penting bahwa kita bisa menyajikan ya, peluang-peluang apa di dalam bidang infrastruktur yang ada di Indonesia ini, agar kita bisa mendorong investor-investor itu untuk hadir di sini dan bermitra di sini. Dalam konsep kita sih yang istilahnya PPP itu, Iya. Public Private Partnership. Dan mereka sangat tertarik begitu Pak melihat bagaimana Indonesia membuka peluang itu? Sangat tertarik karena ya Indonesia ini kalau dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, emerging economies lainnya, Yes. yang paling menjanjikan, yang paling memiliki banyak sekali peluang-peluang usaha di bidang infrastruktur. Karena kita semua menyadari lah betapa kurangnya, betapa tertinggalnya kita Yeah. di dalam pembangunan infrastruktur. Nah, disinilah itu kesempatan yang sangat menarik bagi calon-calon investor. Pak Awan sendiri bagaimana melihat ketertinggalan Indonesia? Sorry. Ketertinggalan is how behind we are in the infrastructure In other development countries from compared to other like Malaysia or other country beside Indonesia, what do you Right. think? I think Indonesia, look, I've been here for a couple of years, but I think Indonesia, first you have to look at it as an incredible growth opportunity. And it's also tackling a lot of the issues that some of the other neighboring countries Yeah. aren't tackling with, especially with change of administration and an open democracy taking shape and transparency moving into its real hub. I mean, the inhibitors of infrastructure, I think, are being dealt with very efficiently with this new government. We're very excited. And I think that what we're seeing as a short-term sort of a slowdown because of this process of removing inhibitors, you're going to see an incredible growth potential just ahead as this economy turns the corner. Jadi di sana tetap ada peluang yang begitu besar ya Pak untuk perkembangan Indonesia sendiri dan juga kemudahan yang diberikan oleh pemerintah saat ini. Adakah juga pengaruhnya dari mungkin janji-janji dari pemerintahan Jokowi JK melihat ada beberapa paket ekonomi yang dikeluarkan, itukah adakah pengaruhnya ini juga? Saya kira kalau pemerintah sih sudah cukup baik ya dan dalam arti kata cukup menyadari lah betapa pentingnya kita mempercepat pembangunan infrastruktur ini. Ya. Dan bagi dunia usaha, apalagi karena roda perekonomian itu tidak akan bisa berjalan lancar apabila kita tidak memiliki infrastruktur yang memadai, yang bisa mendukung ya jalannya perekonomian kita secara lancar. Oleh karena itu memang kita perlu mempercepat pembangunan infrastruktur ini. Pak Jokowi kan sering juga kampanyekanlah di luar negeri ya. Setiap kali kunjungan ke luar negeri selalu juga menjelaskan mengenai betapa Indonesia memerlukan investor ya, terutama dalam membantu pembangunan infrastruktur kita. Kita perlu 34 pelabuhan misalnya, 17 pelabuhan udara, kereta api, beribu-ribu kilometer jalan, termasuk jalan tol. Nah ini semua ya memerlukan dukungan dari pihak swasta, investor gitu. Untuk keterlibatan investor di sini ada berapa banyak yang sudah terlibat atau how many investor? Saya kira sudah banyak yang menyatakan minat. Kita kan mendengar betapa banyak misalnya yang sering juga
dikomplain lah ya, Ya. dalam tanda kutip mengenai kehadiran pekerja-pekerja dari Tiongkok misalnya. Itu semua kan dalam rangka pembangunan infrastruktur. Nah, jadi sudah kelihatan lah mulai bergerak ini, hanya mungkin kita perlu lebih percepat lagi. Gitu. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini bersama Mr. Alan dan juga Pak Suryo. Usai jeda tetap bersama kami di Ensikla. Kata orang ini alat pintar, tetapi alat tetaplah alat. Di tangan orang kreatif yang punya hati, alat ini dapat memberi manfaat bagi kemanusiaan. Do more, do good, Big Bang. Jadi ada langkah yang serius untuk betul-betul mencari figur yang anti korupsi. Siapapun yang merasa dirinya menjadi pemimpin, siapkan diri Anda. Malam ini, Mencari Pemimpin, pukul 10 malam, hanya di Kompas TV. Hanya di sini, setiap fenomena bisa dilihat dari dua sisi yang berbeda. Artis akhirnya menjadi politisi atau maju ke Senayan, banyak plus minusnya. Juga menggambarkan realitas sosial yang sedang terjadi di masyarakat. Plus Minus, Senin sampai Jumat pukul 7 malam, live di Kompas TV. Aksi turun ke jalan, ada cara lain yang dilakukan oleh para buruh wanita untuk mengekspresikan diri, beropini dan juga berbagi permasalahan mengenai hal-hal yang dialami oleh para kaum pekerja. Salah satunya dengan membentuk radio komunitas yang dikelola oleh para buruh wanita dan ditujukan oleh para buruh juga. Sekitar kita, gemuruh suara buruh di udara. Sabtu 24 Oktober pukul 4:30 sore di Kompas TV. Disinilah tempat berbagi cerita. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu dalam Cerita Hati karena setiap cerita Berkesan di hati. Mari dengarkan cerita mereka. Saksikan Cerita Hati bersama saya Ola Ramlan. Bersama saya Iis Dahlia hanya di Kompas TV. Cerita Hati, Senin hingga Jumat pukul 10 pagi di Kompas TV. Pilkada Kota Surabaya bisa berlangsung dengan baik. Metropolitan kedua di Indonesia, kota pahlawan penuh sejarah. Dua calon wali kota siap adu gagasan. Ya, insya Allah mantap. Karena kita tahu Pak Rasio sudah berpengalaman. Warga Surabaya harus jadi tuan dan nyonya di kotanya sendiri. Demi mereka yang menaruh harapan, mari tentukan pilihan. Debat calon wali kota Surabaya, Jumat 30 Oktober, pukul 7 malam. Eksklusif di Kompas TV. Ensiklopedia dan Klasika masih ditemani oleh dua narasumber saya. Ada Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Suryo Sulisto dan juga CEO PT Infrastruktur Asia Alan Solo. Mr. Alan, how many countries that involved in this show? This year coming up at the show, we're proud to confirm we've got 20 of Indonesia's leading international partners that are coming on strong at the event. Yeah? Representation from China, from India, from Japan. We're working very closely with Kadin and with the Board of Investment, the BKPM, through their Japanese desk, their Taiwanese desk, their Korean desk, and we've got 19 of Indonesia's top provinces presenting and displaying priority projects that are in their development stages. And again, this is about connecting not only technologies internationally to Indonesia, but Indonesia to the provinces, and sort of, creating that sort of industry below. Right. Is there any commitment target in investing for Indonesia? The game plan, I'm not sure, correct me if I'm wrong, the game plan is $450 billion over the next 5 years. I think the government's committed to about 30% of that, and the balance they're looking for from the private sector in one way or another. Again, you have to go back to what is the definition of public and private partnership. Schemes like build, operate, transfer, those are, by some people's definition, included as well.
PPP is not an easy business model. It's got its problems in the UK and Let me India. correct that. It's 60% is expected from the private sector. Okay, 60% is going to be expected. So 450 times 60%, and that's what the government is looking to, I think, to create the climate. Yeah. That's right. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, Pak Surya? Jadi karena mayoritas diharapkan datang dari private sectors, maka menjadi sangat penting bahwa pembangunan infrastruktur ini kita percepat. Karena seperti saya katakan tadi, infrastruktur itu mempunyai dampak terhadap kelancaran daripada jalannya perekonomian kita. Betul sekali. Juga mempunyai dampak terhadap daya saing bangsa kita. Maka itu sebabnya mengapa ini menjadi penting, conference ini, exhibition ini, dan kita harapkan dari sini kita bisa meyakinkan para investor yang datang itu bahwa Indonesia lah tempat yang menarik untuk investasi. Nah, kalau bicara soal pembangunan di Indonesia, biasanya saat ini sudah hanya difokuskan ke kota-kota besar saja atau mungkin ke bagian timur Indonesia misalkan? Saya kira sudah program pemerintah sudah cukup menyebar dengan nawacita, ya, betul. Dan juga terpusatnya banyak sentra-sentra pembangunan di daerah, itu sudah cukup bisa mengakibatkan pemerataan lah di dalam pembangunan infrastruktur ini. Memang yang penting adalah sekarang bagaimana kita tetap bisa menjaga bahwa iklim berusaha ini, iklim investasi ini tetap menarik dan bahkan kita perbaiki, selalu kita perbaiki dari tahun ke tahun. Untuk peran Kadin sendiri, begitu besarkah peran Kadin untuk bisa melancarkan acara ini agar berhasil dan juga menciptakan kemudian membangun infrastruktur yang baik di Indonesia dengan menjaring banyak investor dari luar? Ya, jadi peran kita adalah bagaimana mensosialisasikan, meyakinkan para investor itu bahwa udahlah nggak usah kemana-mana kalau mencari peluang berusaha, datanglah ke Indonesia. Indonesia itu banyak sekali faktor-faktor yang sangat, menurut hemat kami, menarik bagi investor. Dan itu juga mereka sadari. Oleh karena itu juga maka arus investasi yang masuk ke Indonesia juga relatif juga masih tetap tinggi dan dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Jadi, dan apa faktor yang paling menarik, Pak? Saya kira faktor yang menarik adalah bahwa pasar di Indonesia ini cukup besar ya. Kita negara keempatnya dengan penduduk yang terbesar. Kelas menengah kita meningkat dari tahun ke tahun, dan juga itu tadi apa kekurangan yang kita dalam infrastruktur ini dari kacamata mereka itu adalah peluang gitu. Okay. Did you agree with Pak Surya about the market in Indonesia? Still a huge market for infrastructure in Indonesia. It's attractive. It's not only huge, but it's the core at the ASEAN, opening up the ASEAN economic community as well. It's a it's a vast opportunity. That's why we're here. You know, Basuryo and the government, they have the tough job of sort of creating the climate and creating the projects that are ready to go. We look forward. What we're doing is, it's the industry down below. It's the people that are going to service this industry. It's the international partners that come here looking for Indonesian companies to build a base from. Yes. And it's the companies and the headquarters here in Jakarta finding their reach out to the provinces. And that's what this is about. And because that $450 billion agenda has a multiplier effect down the road, down below it at the industry level. The guy supplying the tarmac, the street lights, everything around it that it takes to go into this has to be made here in Indonesia if it's going to be a successful and really make the most of this. Yeah? Itu juga yang kita harapkan agar Indonesia bisa memiliki infrastruktur yang baik dan juga bisa memajukan ekonomi. Kita masih akan membahasnya bersama Ensikla usai jeda. Malam siap kami rangkum dengan topik yang menarik untuk Anda. Jadi orang nggak bisa main-main. Kita itu bukan mau touring main-main,
tadi soal tourism, nasionalisme, Meskipun tidak dalam pelayanan. keadaan emergensi Ya, atau maka, urgensi seperti apa ya, Pak ya. Bersama saya Cindy Sistiarani, memberi Anda esensi, bukan sensasi. Kompasiana TV, Senin sampai Jumat pukul 8 malam di Kompas TV. Aksi turun ke jalan, ada cara lain yang dilakukan oleh para buruh wanita untuk mengekspresikan diri, beropini dan juga berbagi permasalahan mengenai hal-hal yang dialami oleh para kaum pekerja. Salah satunya dengan membentuk radio komunitas yang dikelola oleh para buruh wanita dan ditujukan oleh para buruh juga. Sekitar kita, gemuruh suara buruh di udara. Sabtu 24 Oktober pukul 4:30 sore di Kompas TV. Setiap peristiwa kami sajikan untuk menemani siang tukar Anda. dolar yang menguat terhadap hampir semua mata uang. Ya, baik, terima kasih Bima Marzuki untuk informasi ekonomi dan bisnis. Bersama saya Rahmat Ibrahim. Saya Daniel Akhil. Saya Melisa Gitu mengucapkan terima kasih. Bersama saya Gori Oyong, inilah Kompas Siang selengkapnya. Kompas Siang, Senin sampai Jumat pukul 11 siang, live di Kompas TV. Pilkada Kota Surabaya bisa berlangsung dengan baik. Metropolitan kedua di Indonesia, kota pahlawan penuh sejarah. 2 calon wali kota siap adu gagasan. Ya, insya Allah mantap. Karena kita tahu Pak Rasio sudah berpengalaman. Warga Surabaya harus jadi tuan dan nyonya di kotanya sendiri. Demi mereka yang menaruh harapan, mari tentukan pilihan debat calon wali kota Surabaya Jumat 30 Oktober pukul 7 malam eksklusif di Kompas TV. Saksikan cerita hati bersama saya Ola Ramlan, bersama saya Iis Dahlia hanya di Kompas TV. Ayo dengarkan cerita mereka di Cerita Hati Senin hingga Jumat pukul 10 pagi di Kompas TV. Halo, selamat siang Indonesia. Saat menu siang Anda siap dihidangkan, kami menghangatkannya dengan informasi terkini. Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat pukul 13, live di Kompas TV. Kembali di Ensiklopedia dan Klasika masih bersama Ketua Umum KD Indonesia Bapak Suryo Sulisto dan juga CEO PT Infrastruktur Asia Bapak Alan Solo. Pak Suryo, masih banyak PR yang harus dikerjakan di Indonesia terkait infrastruktur. Kemudian apa yang menjadi kendala begitu untuk bisa menyelesaikan tidak hanya di kota-kota besar tapi juga di penjuru Indonesia yang begitu luas? Ya, betul. Saya kira kendala utama tentu adalah tersedianya dana ya. Dana. Nah, dana itu kan pemerintah hanya bisa menyediakan dana yang ya tadi sudah kita singgung kurang lebih 40% lah dari kebutuhan yang diperlukan. Itu pertama. Yang kedua juga kita perlu menciptakan iklim ya kalau kita mengharapkan swasta investor untuk masuk, iklim yang betul-betul mendukung kepastian hukum, masalah pertanahan, masalah tersedianya juga tenaga kerja yang terampil, yang bisa mendukung pembangunan ini. Nah kalau tidak ya kita terpaksa kan harus impor. Yes. Tetapi tentu kan kita menginginkan menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin untuk. Betul. Untuk karena dengan berkembangnya infrastruktur juga akan memudahkan dan juga menarik banyak pekerja, kemudian juga bisa mempersingkat atau memperkecil biaya produksi begitu ya Pak ya? Ya sangat akan memperlancar ya distribusi, menurunkan biaya logistik, meningkatkan daya saing bagi dunia usaha kita. Selain tentu ada juga faktor-faktor lain ya, misalnya tingkat suku bunga kita di sini masih tinggi, itu juga perlu kita harapkan bisa adanya ke depan ini. Baik. Yang lebih bersaing lah. Dan juga kondusif ya untuk iklim ekonomi sekali. kita. Nah, for Mr. Allen, we talk about barriers. Do you have any barriers to dragging many kind of investor for Indonesia infrastructure? You know, when it comes to the actual investments in the larger scale projects, the barriers I think are being tackled by Pasurio and by the government in trying to create that climate. When it comes to regards to the trade show itself, I would say that we couldn't be happier because we've seen about a 20% growth on the footprint of the show, the exhibition, year on year. And that's because whether the project is done in a PPP scheme or if it's done APBN with the government,
People are finding their way to collaborate and to work and to bring their technologies that can streamline, deliver lower price into the marketplace. And that's exciting, finding partnerships with Indonesian companies. The whole program is meant to be of a service to the government and to the private sector in order to catalyze forward. Yes. So on that note, there's 4 incredible conferences that speak to the whole system of infrastructure, airports, broadband, construction, and regional governments highlight projects that are out there in the field. These 4 programs are 100% complimentary, by the way, to anybody. If you're a government employee, if you work for a state-owned enterprise or a regulator, all you need to do is show up with your government ID badge, and you're complimented into these programs. It's part of our commitment for what we call continuous professional development along Mungkin the way. ada yang mau ditambahkan Pak Suryo untuk hambatannya sendiri? Kembali lagi saya ingin menekankan ya pentingnya pendanaan dalam hal ini karena sifat daripada proyek infrastruktur itu sifatnya jangka panjang dari sisi tingkat pengembalian. Oleh karena itu kita memerlukan pemikiran-pemikiran terobosan bagaimana bisa kita membiayai proyek-proyek infrastruktur ini dengan tingkat suku bunga yang memadai dan juga dimungkinkannya pinjaman yang sifatnya jangka panjang. Itu yang sangat kunci ya untuk pembangunan infrastruktur. Nah, untuk pertanyaan terakhir saya, ada harapan untuk pembangunan Indonesia sendiri dan juga mungkin targetnya? Saya kira kalau kita pemerintah ini mentargetkan pertumbuhan tahun ini 5%, tahun depan mungkin 5,5, 6%, dan kemudian mungkin diharapkan 7 di tahun-tahun berikutnya. Itu hanya bisa dicapai kalau infrastruktur kita betul-betul memadai. Salah satu faktor penting ya. Maka dari itu kita tidak punya pilihan lain ya. Harus kita segera percepat pembangunan infrastruktur ini. Selain juga untuk menciptakan ya konsumsi dalam negeri ini supaya lebih bisa kita tingkatkan karena dan mengecilkan keran impor. Ya, jadi kan penduduk kita ini memerlukan pekerjaan juga. Ya. Itu saja. Do you have any goals for goals that you have to achieve for Indonesia Infrastructure Week? Sure. The goals of a trade show are very simple. It's business. People do business to business, and business to government. If you go to the website at indonesiainfrastructureweek.com and you pre-register now. And it will be held on November 4th to the 6th, coming up in about 2 weeks. Yeah. Okay. But if you go to the website, you'll see the global meeting package over there, where as a pre-registered visitor, you can instantly log in and start requesting appointments with speakers, with exhibitors, with stakeholders that are presenting projects. There's a very organized meeting system. So we're looking at trying to facilitate about 500 to 1,000 meetings over the course of the 3 days in a coordinated. But have a look online and register. We'd like to see you there. Yang pastikan kita juga bisa datang sana ya Pak. Itu di Welcome ya Pak ya. Terima kasih Pak Suryo dan juga Mr. Alan for coming today. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menambah pengetahuan Anda akan infrastruktur Indonesia dan bagaimana ini bisa kemudian mendorong ekonomi Indonesia menjadi lebih baik lagi. Saya Wora Windrati pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Ensikla yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.